Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi yang mana telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabiatnya, dan kita selaku umatnya. Bapak dosen dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah, hati adalah penentu atau cerminan dari sikap dan perbuatan manusia. Isi hati seseorang hanya diketahui dirinya sendiri dan oleh Allah. Manusia adalah makhluk sempurna yang diciptakan Allah dengan berbagai kelebihan seperti dapat merasakan sedih, senang, marah melalui hatinya. Isi hati seseorang dapat menjadi penentu akhlaknya. Hal ini dikarenakan apabila seseorang memiliki hati yang baik, maka akhlaknya juga pasti baik. Dan apabila seseorang memiliki hati yang buruk, maka akhlaknya pun pasti akan buruk. Di dalam Islam, iri dengki ini adalah salah satu penyakit hati yang akan membuat seseorang tidak tenang dalam menjalani hidup karena terus merasa tersaingi oleh kebahagiaan orang lain. Penyakit hati ini dapat mengarahkan manusia melakukan perbuatan negatif. Yang paling ringan adalah berbuat hasut ataupun memfitnah orang lain. Karena kecenderungan tersebut, Islam melarang setiap muslim untuk iri pada orang lain. Jika perasaan itu muncul, sangat dianjurkan untuk dikendalikan. Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan manusia mengalami penyakit iri hati, bahkan hasad. Pertama, karena kegagalan manusia mengukur dirinya sendiri. Selanjutnya kemungkinan kedua yaitu ketidaktahuan terhadap diri sendiri berujung pada kegagalan menangkap setiap potensi yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada dirinya sendiri. Hal ini kemudian melahirkan kegagalan bersyukur. Orang yang gagal mensyukuri kelebihan yang Allah karuniakan pada dirinya akan merasa tidak memiliki dan berakhir hanya mampu melihat kelebihan orang lain. Ketika seseorang berada pada posisi ini, ada dua kemungkinan yang dapat terjadi. Yang pertama, bersikap positif dengan ikut bahagia dengan kebahagiaan orang lain atau menderita karena kebahagiaan orang lain. Penyebab ketiga, yakni perasaan ketidakmampuan yang kerap disikapi secara negatif. Sesuatu kekurangan yang sebaiknya diterima dan dijadikan alat menuju perbaikan justru ditutup-tutupi dengan mengukur kekurangan orang lain. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, hasad atau iri hati bisa terjadi karena ada keinginan tertentu, keinginan yang tidak tercapai, bahkan dirasa terancam karena kelebihan orang lain. Bisa memunculkan penyakit hati ini, perilaku curiga tanpa dasar pada orang lain secara tidak sadar mulai bermunculan. Hasad hakikatnya terjadi karena merasa dirinya terhalangi atau terancam. Kelima, sesungguhnya yang paling runyam dan paling parah, yaitu kegagalan manusia menangkap kuasa Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Semua orang itu rezeki dan qadarnya telah ditetapkan oleh Yang Maha Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Namun, dia tidak menyadarinya dan tidak mensyukurinya. Allah melarang hambanya merasa iri dengki apabila melihat orang lain lebih baik, lebih bahagia, lebih kaya, dan lebih segalanya. Karena Allah telah memberikan rezeki kepada hambanya sesuai porsinya masing-masing. Dan tips agar kita terhindar dari sifat iri dengki yang pertama, membaca doa agar dijauhkan dari sifat iri dengki. Dengan membaca doa, insya Allah niscaya kita akan terhindar dari sifat iri dengki. Yang kedua, memperbanyak ibadah. Dengan memperbanyak ibadah dan pengetahuan mengenai agama, niscaya kita akan menemukan cara menjadi pribadi yang baik dan benar, serta mendasarkan semua perbuatan dalam hidup ini untuk beribadah. Dan dengan beribadah, maka iman kita juga akan bertambah dan mampu menyingkirkan segala sifat tercela, termasuk dengki dalam hati. Yang ketiga, memperbanyak syukur. Bersyukur adalah salah satu cara agar tetap istiqomah di jalan Allah dan agar sebagai hamba kita
tidak melupakan bahwa semua orang memiliki hak yang sama untuk diberikan nikmat atau berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu menyadari bahwa sifat iri dengki tidak disukai oleh Allah. Jika seseorang menyadari bahwa sifat iri dengki adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, maka seseorang akan lebih berhati-hati dalam menggunakan hatinya untuk berprasangka kepada orang lain. Kita sadar bahwa iri dan dengki tidak akan memberikan keuntungan dan justru memunculkan perseteruan. Yang selanjutnya yaitu rajin mengerjakan sholat. Dengan sholat, insya Allah kita terhindar dari sifat iri dengki. Dan pastinya, ketika kita tidak memiliki rasa iri dalam hati kita akan menjalani hidup ini dengan lebih ringan dan tanpa beban. Dan pastinya kita akan selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sekian yang bisa saya sampaikan, dan semoga kita terhindar dari sifat iri dengki agar kita bisa menjalani hidup ini dengan bahagia. Syukran kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.